Shalom, saudara-saudara terkasih. Hari ini kita memasuki minggu ke-23 setelah Trinitatis. Kembali kita akan memperoleh bekal rohani melalui ibadah kita saat ini. Terpujilah Allah yang menghantarkan hidup kita ke minggu hari ini dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Topik minggu kita adalah mengasihi bumi dan segala isinya. Kiranya melalui topik minggu ini, hati dan pikiran kita semakin termotivasi untuk mencintai keindahan seluruh ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan merupakan satu ekosistem, saling membutuhkan yang satu dengan yang lain. Kiranya ciptaan Tuhan tetap terpelihara dan terhindar dari kepunahan. Allah adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Kiranya melalui ibadah kita saat ini, Dia melimpahkan kepada kita kekuatan untuk memelihara seluruh ciptaannya. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan segenap jiwa kita untuk memuji dan memuliakan Allah yang memberikan kita kekuatan. Marilah kita bernyanyi. Marede mahita sia nomor 122 ayat sada dohot 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuimu. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi
dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan di bata sai ramo tima daging daton dinami hidup panghidupan nami sai pasti amiun sudi sai tong rajai aleton di parbadia rohanami asaria mangoloi hatang ombor turohan. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu ke-23 setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian hukum Tuhan Allah. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin." Kita bernyanyi. Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu
karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Dada tara tahun ahorolong di rohani Tuhan tak dipardosai marsadu rohana midajol solo unduk di hatanai naik pangoluona jol masa sude naik pasonangona nang parjahat asal ditangihon salut nai hatangoluan binoanai. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-23 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu
bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Tinopa ni tuhata debata sungai laut dah tombak rodi parlangitani saluhut nana tinopa pasangapon debata apedo mamuji pasangapon goarnai Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk minggu ini. Yang pertama, Minggu Keluarga dan Persembahan Bulanan. Hari Minggu tanggal 14 November 2021, minggu depan, kita akan melaksanakan ibadah Minggu Keluarga di gereja dan juga secara virtual Zoom online atau YouTube. Pada ibadah tersebut kita sekaligus penyerahan persembahan bulanan untuk bulan November. Harapan kami seluruh warga jemaat atau keluarga telah menerima amplop persembahan dari sintua wilayah masing-masing. Untuk itu, kami mengajak setiap keluarga agar menyerahkan persembahan bulanannya melalui sintua wilayah masing-masing atau dapat ditransfer langsung ke rekening gereja kita, dan mohon bukti transfernya diberitahukan kepada sintua wilayahnya masing-masing. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, warta jemaat pada minggu ini marilah kita baca melalui warta PDF yang telah dibagikan ke grup WA wilayah kita masing-masing. Terima kasih. Kita bernyanyi.
Gohiau Tuhan, mari tehat kami. Songon hudona rumah doa Tuhan di sumurni. Gohiau Tuhan, mari tehat kami. Gohiau Tuhan, mari tehat kami. Gohiau Tuhan, mari tehat kami. Nama-Mu asdoton diku, oh Tuhan, di hatami. Gohiau Tuhan, mari tehat kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom bagi jemaat yang terkasih. Firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Allah, anak-anaknya, kita memang diajak, kita memang dituntut dalam kehidupan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang menjadi kegiatan, aktivitas, bahkan kehidupan hal yang biasa pun, seperti mencuci piring, seperti membersihkan rumah, itu pun adalah cara kita untuk memuliakan nama Tuhan. Namun, apakah benar seperti pemazmur yang mengatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan memuji namanya di dalam jiwa kita? Kita perlu untuk menyelidiki kembali ajakan pemazmur ini. Siapa atau apa sebenarnya yang kita muliakan? Artinya, dalam ucapan kita pasti
dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita, lagu-lagu kita, benar kita sedang memuliakan Allah. Namun dalam jiwa kita, kesungguhan kita, apakah Allah yang kita muliakan? Kita berdoa, kita menyembah, kita memuji namanya. Apakah memang karena Dia adalah Allah yang menjadi penyelamat kita, yang karena memang Dia Allah, oleh sebab itu kita muliakan? Artinya jangan-jangan ada motif di balik kita datang kepada Allah. Ada hal-hal yang tersembunyi ketika kita datang memuliakan nama Tuhan. Beragam atau berbeda-beda motivasi orang ketika mencari atau memuliakan nama Tuhan. Ada yang berkata karena Dia baik, karena Dia memberikan apa yang kita mau, maka kita memuliakan namanya. Atau ada juga pemahaman berbahaya, atau kita akan menerima hukuman, kita akan menerima bencana kalau kita tidak memuliakan nama Tuhan. Bahkan ada juga yang punya pemahaman bahwa kita akan menerima sesuatu, dan itu bisa kita lihat dalam doa-doa kita. Sebenarnya yang kita muliakan adalah diri kita sendiri. Orientasinya adalah untuk keinginan kita sendiri. Atau justru orang memuliakan harta dan uang. Orang juga bisa memuliakan teknologi dan segala macamnya. Tuhan tidak anti dengan kekayaan. Tuhan tidak anti dengan kelimpahan. Namun seperti firman Tuhan, banyak orang yang mempertaruhkan kehidupannya kepada sesuatu yang gemilang, yaitu harta. Mazmur mengatakan janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Oleh sebab itu diselidiki kembali, ternyata jangan-jangan bukan Allah yang kita muliakan dalam kehidupan ini, tetapi bisa saja justru kebesaran itu yang kita cari, kekuasaan itu yang kita incar, kekayaan itu yang menjadi tujuan kehidupan kita. Kaya tidak salah, tetapi banyak orang pada akhirnya mempertaruhkan kehidupannya hanya kepada itu, yang pada kenyataannya orang tidak penting lagi bagaimana dia memperolehnya, bagaimana kehidupannya. Atau jangan-jangan ada orang yang justru berlagak atau menunjukkan bahwa seolah-olah dialah yang empunya penguasa akan kehidupan ini. Dia tidak menyadari bahwa segala yang dia terima adalah berkat dari Allah, kasih dari Tuhan, tetapi dia melihat bahwa segala sesuatu itu berada dalam genggaman dan tangannya. Mengapa ada orang yang tidak sadar seolah-olah kehidupannya itu ada dalam otoritasnya sendiri, padahal dia lupa seperti pemazmur, ada masanya, ada waktunya. Ketika satu titik dia akan menjadi lemah. Bahkan pemazmur mengatakan bahwa segala sesuatu akan kembali menjadi tanah. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Seperti di ayat 4, saya akan bacakan bagi kita. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah,
pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Jemaat yang terkasih, tidak jarang juga ada orang malah yang mempercayakan kehidupannya kepada sesuatu selain Allah. Sehingga tidak heran ada orang yang pada satu saat dia berkuasa, dia lupa bahwa itu pun sementara. Satu titik dia pun akan rentah. Yang tadinya gagah perkasa, tadinya kuat, tetapi masa itu pun akan berganti. Dia menjadi layu, seperti bunga rumput yang tumbuh mekar, tapi pada akhirnya dia gugur. Pemazmur mengingatkan kita, oleh sebab itu memang dalam hidup ini tidak ada yang bisa kita gantungkan diri kita selain hanya kepada Allah. Sehingga mempertanyakan kembali sebenarnya siapa yang kita muliakan. Bahkan Yesus dalam epistel kita, seperti yang dibaca oleh para agenda kita, sudah mengingatkan bahwa di hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Dengan kata lain, bahwa orang sebenarnya memuliakan dirinya sendiri. Bahwa orang sebenarnya orientasi kehidupannya bukan hanya kepada Allah, tetapi orientasi kehidupannya hanya kepada hawa nafsunya. Orang yang orientasinya hanya kepada hawa nafsunya tidak mungkin pasti dia memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena apapun yang dia lakukan pasti tujuannya adalah untuk dirinya sendiri, untuk memenuhi nafsunya. Tetapi jika orang memang orientasinya kepada Allah, maka pasti tujuan hidupnya juga adalah kepada sesama, adalah kepada orang lain. Sehingga seperti firman Tuhan, Allah menjadi harapan bagi orang-orang yang tertindas. Allah juga menjadi harapan kepada orang-orang yang terbengkalai, yang dikucilkan, yang diasingkan. Sehingga orang yang orientasinya kepada Allah pasti dia akan melihat kepada sekitarnya. Artinya memuliakan nama Tuhan itu akan terlihat ketika dia juga memberikan hati kepada orang lain. Kita tahu ada istilah yang mengatakan homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Dan itu yang memang terjadi, terlihat dalam kehidupan kita. Bagaimana yang terjadi adalah kita justru saling menghancurkan. Seperti tadi, tidak penting saya dikasihi, tapi yang penting saya ditakuti. Orientasinya bukan lagi kepekaan, orientasinya bukan lagi saling memelihara, tapi orientasinya adalah bagaimana saling menghancurkan. Karena kita tahu hukumnya adalah yang menang itu yang kuat, yang lemah itu yang akan kalah. Sehingga bagaimana justru saya harus mengalahkan yang lain. Dan itu tuntutan persaingan yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Persaingan yang tanpa sadar justru sifatnya adalah demonis. Satu dengan yang lainnya saling menghancurkan. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa kalau saya mau hidup, justru orang lain juga terlebih dahulu harus hidup. Dengan kata lain bahwa manusia itu bagi sudut pandang Alkitab homo homini homo. Manusia adalah sesama bagi sesamanya.
Sehingga yang perlu dilakukan adalah saling memelihara, saling menjaga. Dan itu yang menjadi topik minggu kita. Mengasihi bumi dan segala isinya. Bahkan kita tahu alam sendiri pun akan menyeleksi. Jika terjadi penyimpangan, maka alam juga akan marah. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau saya mau hidup, justru yang harus kita lakukan adalah bagaimana orang lain juga harus hidup terlebih dahulu. Satu dan yang lainnya saling memelihara. Dan firman Tuhan sangat jelas menunjukkan Allah justru berpihak kepada orang-orang yang menjadi korban. Kalau kita baca mulai dari ayat 7, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar, Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan ada dalam posisi mereka. Tuhan berada pada pihak yang menjadi korban. Sehingga ketika ada yang melakukan kesewenang-wenangan, sebenarnya berhadapan dengan Allah. Sebenarnya mereka sedang menghadapi Allah itu sendiri. Bahkan di ayat 9 lebih rinci, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Jemaat yang terkasih, jika Allah solider kepada mereka, jika Allah berada dalam pihak mereka, maka wujud nyata kita memuliakan Tuhan, yaitu ketika kita juga mau berpihak kepada orang-orang yang demikian. Namun sebaliknya, justru ketika kita menjadi pelaku dari penindasan, maka kita sedang berhadapan dengan Allah itu sendiri. Dan biarlah memuliakan Tuhan itu bukan hanya dalam ibadah ucapan saja, tetapi memuliakan Tuhan terlebih karena Dia adalah keselamatan kita. Tuhan juga ingin keselamatan yang sudah kita terima dinyatakan, dibagikan kepada orang-orang yang lainnya. Bagaimana memberikan minimal kelegaan, minimal air minum kepada orang yang haus, sebutir nasi kepada orang-orang yang lapar, dan kita bisa untuk saling memelihara, menjaga kehidupan ini. Bagaimana saya hidup? Justru orang lain terlebih dahulu harus hidup. Homo homini homo. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, menyelidiki kami kembali, siapa yang kami muliakan dalam kehidupan ini. Bapa, kami percaya dalam segala kehidupan kami, Tuhan selalu beserta kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami mempercayakan kehidupan kami hanya kepada-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menyatakan kasih yang telah kami terima kepada orang-orang yang papa, yang diasingkan, dikucilkan. Dan kami juga boleh untuk saling memelihara, bukan saling menjatuhkan. Ya Allah, Engkau memberikan tugas kepada kami, bagaimana kami memberikan kehidupan kepada yang lainnya. Ya Tuhan, di dalam segala keterbatasan, kekurangan kami percaya Tuhan yang mencukupkan kami. Oleh sebab itu Engkau berkati jemaat-Mu,
baik dalam pergumulan ekonomi, baik dalam pergumulan keluarga, rumah tangga, ataupun Tuhan dalam penderitaan. Engkau juru selamat kami, Engkau harapan kami. Kami yakin Tuhan, bersama Tuhan kami akan dimenangkan. Kami mampu untuk hidup secara teguh, berjuang, dan kami percaya segala sesuatu pada akhirnya berhasil. Ya Tuhan, jauhkan dari keputusasaan dan jauhkan kami mempertaruhkan hidup kami kepada yang lainnya, tapi ajari kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk program gerejamu, Tuhan yang memberkati, boleh berjalan dengan baik. Pesta Gotilon, terlebih juga Tuhan di dalam masa penantian minggu-minggu Advent dan masuk ke dalam perayaan Natal. Engkau tahu Tuhan kondisi yang sedang kami alami. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami kepastian sehingga kami mampu bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami di dalam kesehatan dan di dalam sukacita melakukan aktivitas kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di atas semuanya Tuhan ampunkan dosa kami. Rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan kita mengumpulkan persembahan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk selalu percaya kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan dan hikmat bagi kita untuk memelihara segala ciptaannya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengasihi seluruh ciptaan Tuhan, sebab sesungguhnya bahwa semuanya itu berguna dalam kehidupan kita. Syukur bagi Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu demi kesempurnaan hidup di dunia ini. Hendaklah kita memelihara seluruh ciptaan Tuhan yang ada di rumah kita, di pekarangan rumah kita, di sawah dan di ladang kita, bahkan dalam lingkungan yang lebih luas, agar semua ciptaan Tuhan itu turut bersuka cita menggambarkan kuasa Allah Sang Pencipta. Oleh karena itu, pergilah, beritakanlah firman kepada segala makhluk. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwa
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Shalom bagi kita jemaat yang terkasih. Pujilah Tuhan, kita boleh melaksanakan ibadah kita, dan kami tetap menghimbau untuk jemaat setia memuji memuliakan nama Tuhan. Tetap kita menjaga protokol kesehatan, dan salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.